Sempat mesra dengan Rian Ibram, nyatanya pedangdut Dewi Persik justru menerima lamaran pilot bernama Ruli. Pemilik goyang gergaji itu tidak peduli pada komentar miring terkait masa lalu dan petualangan cinta Ruli. Lalu apa yang membuat pemilik nama lengkap Dewi Muria Agung itu takluk pada pesona Ruli hingga bucin pada sang pilot dan siap menikah untuk kali keempat? Benarkah karena Ruli menjanjikan mahar fantastis yang sulit ditolak? Jika 3 pernikahan yang terdahulu digelar secara sederhana, apakah kali ini DP akan menggelar pesta pernikahan mewah dengan duda 2 anak tersebut? Mengaku lelah dimanfaatkan secara ekonomi oleh 3 suaminya terdahulu, apakah setelah menikah dengan Ruli, DP akan pensiun sementara dari dunia hiburan lantaran ingin mengurus bisnis kuliner suami dan menjalani program bayi tabung? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas kontroversi pertunangan Dewi Persik dengan Ruli, mantan kekasih Tessa Kaunang. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Makasih, aku dilamar. Dewi Persik mau nikah lagi. Bagus dong kata dia. Terus gue nangis kan. Terus kenapa nangis kata dia. Gue masih cinta bang. Tolong jaga Dewi Persik. Karena setengah hati lu ada di sana. Makasih bang. Belum genap 6 bulan menyandang status janda untuk ketiga kali, pedangdut Dewi Persik sudah siap menikah untuk yang keempat kali. Laki-laki yang dipilih DP untuk menjadi imamnya bukan presenter Rian Ibram yang bulan November 2022 lalu sudah memberikan cincin pengikat kepadanya. Kali ini laki-laki yang berhasil menaklukkan kekerasan hati DP bukan dari jagat hiburan, melainkan dari dunia kedirgantaraan. Netizen kan menjodoh-jodohkan baik dengan ini, baik dengan itu. Emangnya kalian 24 jam bersama orang tersebut? Enggak juga kan? Aku aja yang tiap hari kerja satu pekerjaan yang tiap hari ketemu cuma 1,5 jam aja. Aku nggak tahu kayak gimana Mas Ibram. Tapi yang pasti baik, tapi secara pribadi. Jadi yang sudah. Kenapa baru sekarang sampai bisa ada di akun gosip bla 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 begitu? Kalau buat aku Mas Ruli baik. Dia nggak pernah sentuh-sentuh aku. Dia nggak pernah neko-neko sama aku. Dia nggak pernah ngomong kotor sama aku. Dia nggak pernah ngajakin aku berduaan. Dia kalau ngapelin aku di rumah, ada mami, izin dulu sama mamiku. Kan baik berarti. Kabar gembira ya, selamat datang di dunia aviasi. Aviasi kan penerbangan, maksudnya kan keluarga penerbang. Iya, bertambah lagi sahabat aku yang punya suami pilot gitu ya. Calon nih, tapi aku udah ngedoain. Udah ngedoainnya udah sampai nikah kan. Namanya hubungan itu kan endingnya apa sih? Jangan lama-lama lah. Menurut kita cocok-cocok aja ya Bun ya gitu. Ngelihat seniornya seperti Dahlia, Fitri Karlina juga kan suaminya pilot. Alhamdulillah langgeng-langgeng aja. Siapa tahu DP bisa mengikuti jejak beliau, rumah tangganya langgeng sampai akhir hayat kan alhamdulillah. Pokoknya doa terbaik buat DP semoga kalau memang berjodoh bisa langgeng sampai akhir hayat. Adalah pilot bernama Ruli yang sukses melamar DP pada Kamis 9 Februari lalu. Keputusan DP menerima lamaran Ruli terkesan mendadak karena beberapa waktu lalu pemilik goyang gergaji itu masih menunjukkan kemesraan dengan Rian Ibram. Apakah DP menerima lamaran Ruli setelah mengakhiri hubungannya dengan Ibram? Sempat kecele tempe menilai kepribadian seorang laki-laki yang kemudian dipilihnya menjadi suami. Mengapa DP terburu-buru menerima pinangan Ruli yang berstatus duda 2 anak?
terima kasih. Di acara yang ya berbahagia ini aku juga mau bagi kebahagiaan sedikit. Amin. Jadi aku sama Dewi ya kan udah berapa lama kita? 9 bulan. Ya. 9 bulan. Segera. Dekatnya udah 9 bulan. Cepet Jadi aku ada rencana karena aku sayang sama Dewi, cinta sama Dewi. Mudah-mudahan Dewi terima aku untuk kita nikah rencananya. Aku dilamar. Ini bagus banget sayang. Kemarin sempat ngobrol aja Mbak Dewi gitu, sempat ngobrol hanya sepintas sih, lebih ke gimana sih suka dukanya jadi istri pilot, punya pasangan pilot tuh gimana, harus sabar, sabar. Siapa aja mah kenal, siapapun yang dekat sama Dewi itu mah kenal, siapa aja teman-temannya gitu. Siapa aja orang-orang yang terdekat sama Dewi mah dikenal. Mama siapa aja kalau Dewi suka mah suka aja. Kan ngikutin anak, gimana anak maunya. Gak mau mah ini, gak mau ntar Ma Vera gak boleh gitu, Ma Vera gak boleh gini, wah. Ma Vera kan bukan mamanya Dewi Persik, makan cuman manajer untuk konsernya Dewi Persik di Singapura. Jadi apapun yang terjadi sama Dewi, siapapun yang dekat sama Dewi, Mama support aja. Ketika memang ada yang melamar, itu yang ditunggu-tunggu pastinya, ditunggu-tunggu oleh Dewi, ditunggu-tunggu sama keluarga besar, ditunggu-tunggu sama saya juga pastinya, karena saya tahu banget perjalanan cinta mereka. Ya, acara lamaran DP dan Ruli rupanya tertutup untuk awak media. Kepada sejumlah sahabatnya, DP hanya mengungkapkan bahwa Ruli sudah menemui kakak DP yang dituakan dan ibundanya Sri Muna di Jember, Jawa Timur awal Februari lalu. Lalu benarkah Ruli menjanjikan mahar pernikahan yang fantastis kepada DP? Jadi ngomong suka sama aku ke mami aku. Mami gimana Mimi responnya? Kalau mami aku bilang ya jalani dulu, saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kan Dewi baru saja bercerai gitu. Jadi coba saling, namanya intinya adalah dia menghormati aku sebagai wanita timur, wanita Jawa yang punya orang tua gitu. Jadi dia pingin serius sama aku. Ya kan ini kan berita baik, berita bahagia. Masalah dibilang kok cepet banget, ya bagus. Ngapain berlama-lama? Dewi Persik masih kan, kita tahu kan ada cerita kita pernah nikah, ya terus ya tetap jaga silaturahmi. Nah setelah itu ya udah kayak hubungan saudara. Ya saya dengar dia nikah lagi tuh sebenarnya tangis bahagia Mbak. Ya alhamdulillah, insya Allah ayam beb DP bahagia. Ya udah mendapatkan tambatan hati Bang Ruli. Dan akhirnya udah saya, ya hari ini kita lagi syuting video klip lagunya dan ya ini spesial buat Bang Ruli. Ya kutitipkan setengah hatiku padamu. Sebagai mantan suami, Aldi sangat mendukung rencana pernikahan DP dengan Ruli. Meski sempat berseteru dengan DP setelah cerai, Aldi akhirnya tahu karakter asli DP dan mereka bisa menjalin silaturahmi yang baik. Di balik sikapnya yang suka meledak-ledak bahkan di depan awak media, Aldi hakul yakin DP adalah wanita yang baik dan sudah berusaha maksimal menjadi istri soleha. Satu Indonesia cemburu Mbak. Dewi Persik ini penyayang. Ya istri saya juga cemburu. Makanya gini, saya pernah ngomong ke Dewi Persik begini sama istri saya, kita ngomong. Pokoknya Bunda Dewi, kita yang nyeleksi calon suamimu ya. Saya pernah ngomong gitu. Langsung. Terus, karena udah kayak adik saya banget ya. Kita udah kayak keluarga deket dan kita pengen dia bahagia ya kan. Terus juga bisa menemukan tambatan hati. Dan alhamdulillah kita dengar berita bahagia kan beliau dapat tambatan hati. Ya saya bilang gitu. Saya kenal Bang Ruli sudah lama juga. Cuman pas deket sama Ayang Beb DP pas kita lagi ada project bareng. Siapa cowok ganteng pakai baju pilot nemenin.
Ya cuma kan itu privacy ya, saya nggak mau ngasih tahu oh AMBDP lagi deket sama A, B gitu. Jadi begitu, ya saya tunggu, saya bilang. Kan kita sering ngobrol kan, aku sama istriku sama AMBDP sama Lebi, ponakan kita sama suaminya, Aldi juga namanya. Terus kita cie-cie, terus Dewi Persik bilang gini, doain aja ya gitu. Meski DP sering curhat dengan istrinya, Aldi tidak mau membocorkan rencana pernikahan DP. Yang pasti ia tahu benar kalau wedding dream DP dulu adalah sebuah pernikahan yang sakral dan hikmat tanpa disorot awak media. Tak heran soal acara lamaran pun DP tertutup kepada wartawan. Dan memang saat menerima lamaran suami-suaminya terdahulu dari Angga Wijaya, Aldi Taher, sampai suami pertamanya yang juga berprofesi sebagai pedangdut, DP ogah gembar-gembor, apalagi sampai diliput awak media. Hingga melangsungkan pernikahan pun DP memilih pesta yang sederhana, bahkan tidak menggelar resepsi di Jakarta. Lantas bagaimana dengan rencana pernikahan keempat DP dengan Ruli? Benarkah karena Ruli siap mengcover semua biaya pernikahan, DP tergiur untuk menggelar resepsi nikah nan mewah? Be, kamu tahu sendiri kan, Be? Gue dibeliin apa aja sama dia. Gue gak minta ya. Gue gak minta. Terus tanyain itu ada saksi juga yang namanya Kak Kris sama Kak Indasari. Bagaimana dulu Kak Tessa Kaunang dibiayai hidupnya. Meski enggan membocorkan konsep pernikahan DP dan Ruli, Mak Vera dan Indasari tidak sungkan mengungkap sikap royal Ruli kepada DP calon istrinya. Sebagai calon imam, Ruli sudah menunjukkan tanggung jawabnya terkait masalah ekonomi. Hal itulah yang tidak didapat DP dari suami-suaminya terdahulu. Selama ini dia juga gak ngapa-ngapain aku. Dia juga gak pernah peretin duit aku. Yang ada malah gajian kemarin aku dikasih duit. Udah 3 bulan 2 bulan. 2 bulan ini aku gaji dia dikasih ke aku semua. Padahal aku bukan istrinya loh. Aku bilang jangan dong. Sebelum ada lamaran ini pun, boleh saya sedikit bocorin ya. Dewi selalu bahagia. Mungkin ini tidak pernah tidak pernah dirasakan sebagai seorang Dewi Persik mendapat transferan dari seorang suaminya yang dulu-dulu kan. Ini belum jadi suami, aku udah sering diliatin, Kak aku ditransfer loh. Dia seneng banget, Kak aku ditransfer Kak. Gitu. Maksudnya mungkin transferan itu tidak seberapa harganya, tapi kan bentuk tanggung jawabnya. Jadi maksudnya bukannya kita sebagai perempuan seneng dikasih uang sama laki-laki, bukan. Jadi bentuk orang laki-laki yang bertanggung jawab, seneng ya, cinta aja kan. Suaminya orang bule, tanggung jawab juga. Ganteng juga, ini plusnya banyak tuh cinta. Orang saya pernah lagi terbang, saya duduk di ekonomi. Kata Bang Ruli, udah gak apa-apa bro, lo duduk di depan aja pas kosong ya. Alhamdulillah rezeki mbak. Makanya, kan kalau nanti mereka nikah kan, setiap hari saya duduk di depan. Kalau dibilang kenal. Saya kenal dan kita sering ketemu bareng dan ngobrol. Bahkan ya kita sering ngumpul bareng. Dan beliau sosok yang sangat baik. Sosok yang bertanggung jawab. Dewasa. Kebapaan ya. Bisa ngomong ayang BDP. Terus juga buat kakak gegep juga. Hingga semalam pihak manajemen DP maupun sejumlah sahabatnya masih merahasiakan tanggal pernikahan DP dengan Ruli. Namun kabarnya DP dan Ruli akan menikah setelah Hari Raya Idul Adha. Kalau menurut aku sih ya terlalu cepat ya. Tapi kalau misalnya DP-nya memang udah siap, udah pengen punya suami lagi dan melepas satu selajangnya dia karena mungkin ada banyak gosip, kayak dia males digosipin sama ini sama itu, jadi ada yang datang ya udah mungkin dia pengennya ya udah langsung lagi deh kita ke rumah tangga lagi. Malahan tadinya waktu kita malam tahun baru kita ngobrol berduaan gitu, malahan kita tadinya maunya lebih cepat kan lebih baik. Malahan nggak mau ada lamaran, tapi saya kaget ketika saya di Eropa ada lamaran itu. Aku sama Mas Ruli jarang ketemu, dia terbang berapa ini, tapi dia kadang video call. Aku sih nggak masalah ya. Jadi kalau misalkan dia ada laki-laki yang punya niat baik, nggak niat pacari tapi niat nikahi,
Berarti bagus dong. Ya kalau misalkan ini Mas Ruli ada niat baik, aku cuman menilai sikapnya ketika dia meminang aku. Jadi dia nggak minta pacaran sama aku. Kalau saya lihat sih, kenapa saya waktu itu saya katakan menikah, karena biasa orang tuh sebelum menikah 6 bulan awal udah mulai kelihatan. Sama seperti orang, kalau orang mau meninggal ya, ciri-cirinya tuh 40 hari sebelum hari H tuh kelihatan. Jadi di bumi ini, di seluruh alam semesta, itu Tuhan memberikan ciri-ciri. Sama manusia, sama alam, sama pohon, sama hewan, semua ada cirinya. Kalau mau ngapain, terjadi apa, mau bagaimana, ada cirinya apa, cirinya ini, cirinya itu, dan lain-lain. Nah, di DP itu, di tahun kemarin tuh saya melihat ada tanda-tanda tuh. Tanda-tanda yang terlihat dari beberapa aura, ada beberapa titik di tubuhnya yang melihat kelihatannya 2023 menikah. Ya kalau aura tuh begini ya, kalau merah tuh lebih pada satu yang agresif, yang keras, yang keberanian gitu. Nah tapi kalau pinky itu lebih cenderung pada rasa cinta, satu hal yang menyenangkan. Nah ini ada aura antara pink dan merah. Nah jadi kan itu udah arahnya menggebu-gebu berkaitan dengan cinta. Ya, sebagian netizen yang memperhatikan perubahan DP menyebut pelantun lagu Mimpi Manis itu sedang bucin pada Ruli, hingga tidak peduli pada komentar negatif terkait masa lalu dan petualangan cinta calon suaminya itu. Setidaknya ketika disinggung netizen tentang perselingkuhan Ruli dengan Tessa Kaunang, saat Kapten Pilot itu masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya, DP pasang badan membela Ruli. Kan ini sudah selang beberapa lama. Coba bayangin, sudah berapa tahun? Sudah dengan KT saja udah 5 tahun yang lalu, 6 tahun. Ini kenapa diangkat lagi gitu loh? Ada apa? Mas Ruli sebenarnya nggak mau ngomongin hal itu. Tapi aku bilang sama dia, no, kalau kamu pingin dekat dengan aku, kalau kamu kepingin memperistri aku, kamu nggak bisa diam. Kamu harus ungkapkan apa yang terjadi dalam rumah tanggamu dulu, walaupun kamu salah. Dia tipenya kalau punya pacar, punya pasangan itu diajak nikah memang. Sempat udah dikasih cincin juga? Oh enggak, belum. Karena waktu itu masih banyak trouble. Kalau nggak salah urusan dia sama mantan istri yang pertamanya itu belum selesai. Yang pertama, oke lah dia sudah pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Dia mengakui itu. Kenapa dia sampai bercerai dengan istrinya? Dia merasa dia bandel, dia pilot, dia punya duit. Dia merasa bahwa mungkin dia bisa, perempuan mana yang nggak mau sama dia. Termasuk pramugari-pramugari yang ngejar-kejar dia dulunya seperti itu. Dan dia akhirnya mengkhianati istrinya. Tapi dia sudah meminta maaf walaupun permintaan maaf itu dibayar dengan perceraian. Berarti bukan jodohnya. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna, guys. Ya semoga kalau memang Mas Ruli ini bandit bisa jadi laki-laki soleh. Kan gitu. Ya kan? 1 tahun pacaran, Tessa akhirnya putus dari Ruli. Menurut Tessa, penyebab dirinya putus dari pilot flamboyan itu bukan karena Ruli terpikat wanita lain, tapi karena perbedaan karakter yang begitu kontradiktif. Benarkah Ruli tipikal laki-laki yang keras dan tidak mau ditentang? Ya kerasnya ya karena banyak hal yang yang menurut dia benar, tapi buat saya mungkin nggak benar atau salah, tapi ya kita harusnya sih saling mengalah, tapi di saat itu tidak bisa gitu, harus saya mengalah kayak gitu. Sifatnya ya dia orangnya sebenarnya sih dia orangnya baik gitu ya, tapi memang mungkin lebih berjiwa pemimpin kali ya, karena waktu itu juga sebenarnya sih dia itu kan tujuannya sebenarnya dulu juga bilangnya sebenarnya mau nikah sama saya kan, jadi kita mau serius gitu hubungannya. Jadi sebenarnya tuh
dia berusaha untuk memimpin saya dan anak-anak gitu. Nah disitulah yang sering kelihatan bahwa oh ya apa-apa harus ikut kata-kata dia yang kayak gitu. Jadi ya kita, karena kebetulan waktu itu juga saya berpikiran oke, kita mau ke arah lebih serius, jadi ya saya ikutin lah apa mau dia gitu. Tipe yang otoriter maksudnya? Ya begitulah. Tak cuma Tessa Kaunang, Sandy Tumiwa mantan suami Tessa pun ikut mengurai perilaku tidak simpatik Ruli saat mereka terlibat perseteruan tahun 2018 silam. Saat itu Sandy yang mengaku menerima laporan warga membawa polisi dan aparat terkait untuk menggerebek Tessa dan Ruli. Ya itu tadi kan, makanya yang saya sudah bicarakan mengenai keganjilan-keganjilan yang ada. Terus juga statement-statement dari Pak RT, Satpam, dan lain-lain pada waktu itu. Ya udah, itu yang buat saya tuh unrespect. Sebenarnya ini nggak ada urusannya dengan pihak si R, karena kan waktu itu urusan saya dengan Tessa dan kita berdamai. Waktu itu juga ada kasus yang waktu bapaknya anak-anak ngegerebek ke rumah lah gitu, yang kayak aduh ribet banget deh pokoknya jadinya. Kalau sama berita yang kemarin yang katanya digerebek lah yang begini, bukan ya sayang. Jadi yang digerebek tuh bukan Mas Ruli. Sama Mas Ruli ceritanya itu sudah selesai, udah ending. Tanyain sendiri aja sama Kak Tessa sama siapa. Ya gitu. Tapi di sini ketika ini yang aku tahu versinya Mas Ruli dan keluarganya. Jadi kan aku juga harus tanya kayak gimana dan seperti apa kok bisa ada berita seperti ini. Itu wajib aku tanyakan dong. Sandy yang merasa punya hak atas rumah yang ditempati Tessa tidak terima jika Ruli dan mantan istrinya memberikan contoh yang tidak baik kepada kedua anaknya yang juga tinggal di rumah itu. Bila dia ganggu koridor saya, apalagi anak-anak saya, otomatis dia akan berhadapan dengan saya, kan itu. Karena saya menjaga keluarga saya menjaga anak-anak saya, ya kan. Tapi kalau misalnya untuk lebih dari itu ya silahkan gitu. Itu yang membuat akhirnya waktu itu saya maju untuk menyadarkan, terutama kepada pihak ibunya anak-anak. Dan saya yakin juga dia kan sudah sadar, jadi mulai memberikan batasannya, apalagi untuk kepentingan anak. Gitu udah, setelah itu saya nggak tahu lagi. Ya, dia seperti apa yang saya dengar terakhir udah berapa lama katanya dia bisa. Udah, saya sih bagus gitu. Akhirnya kan dia sadar sendiri dengan sendirinya gitu. Ya balik lagi gini. Karena saya sekarang sadar wanita itu utama ya. Banyak saya kehilangan ibu saya. Hubungan itu yang paling dirugikan itu siapa sebenarnya? Ketika break up, wanita. Pesan saya tadi, saya pesan sekali doa buat beliau supaya Teh Dewi mendapatkan laki-laki yang soleh, baik, bisa mengimami Teh Dewi dan membimbing dia dan mendapatkan kebahagiaannya bersama. Sebagai sesama publik figur, Sandy hanya mengingatkan DP agar berpikir ribuan kali sebelum melanjutkan tahap lamaran ke proses pernikahan. Pasalnya dulu Sandy sempat menginvestigasi track record Ruli di dunia asmara dan pekerjaan. Kabarnya sebelum dan setelah putus dari Tessa, Ruli pernah menjalin skandal terlarang dengan pramugari. Terus kemudian ada lagi mantannya artis. Itu kok mantan, kok bukan itu aja, banyak. Mantannya banyak sayang. Yang kedua sama istri yang kedua. Kenapa cuma 5 bulan pernikahannya? Iyalah, di saat lagi COVID, ekonomi semuanya lagi hancur. Termasuk pilot, tidak ada penerbangan. Otomatis dia nggak punya duit. Ya, oke. Ya kita... Yang kedua ya pastinya sudah nggak mungkin ada jodoh kan. Kalau ada jodoh kan pasti akan bersama. Dia meninggalkan Mas Ruli loh dalam keadaan hamil.
Baru nikah 5 bulan dia meninggalkan Mas Ruli dalam keadaan hamil. Hanya karena pilot tidak terbang, tidak punya duit. Yang pasti sih kalau aku sih kemarin adalah di cross check aja dulu gitu. Maksudnya kan kita nggak pernah tahu ya, kelihatannya everything is fine, ternyata di dalam seperti apa. Lebih dicek aja, walaupun kita kenal, walaupun kita tahu, tapi kan kembali lagi yang namanya pribadi itu kan masing-masing. Kan yang lebih berhak untuk mencari tahu, yang menentukan ya pasti Mbak Dewi dan pasangan. Dewi itu sudah sangat dewasa untuk menghadapi seorang yang datang ke dalam hidupnya dia, gitu kan. Dewi itu tidak butuh sosok yang seperti apa, yang banyak drama atau apa. Dewi hanya butuh sosok yang bertanggung jawab, yang mencintai seorang Dewi Persik lahir batin apa adanya, yang mencintai Dewi Mulia Agung, bukan seorang Dewi Persik. Soal masa lalu Ruli yang kabarnya syarat dengan skandal terlarang, DP berusaha menyikapinya dengan kepala dingin. Bagi DP, semua orang pernah hilaf dan berbuat salah. Sah-sah saja orang punya masa lalu kelam. Namun mantan Don Juan pun berhak punya masa depan yang lebih baik. Whatever lah, dia dulunya bandit atau kayak gimana namanya laki-laki. Munafik lah. Kalau kita bilang laki-laki itu punya duit gak bandel. Laki-laki itu pasti ada masa bandelnya. Itu pasti. Tapi apakah bandel terus ataukah sudah selesai? Ya kita nggak tahu, Allahu a'lam. Aku tidak pernah menyesal karena ini jalan hidup aku. Mungkin Allah kasih aku rezeki yang berlimpah. Aku nggak kurang-kurang memang masalah harta. Aku banyak sekali dapat rezeki dari kanan dari kiri, sampai aku bilang aku mau istirahat ya, kerjaan itu sampai aku tolak-tolakin. Tapi aku memang tidak pernah mendapatkan cinta yang tulus. Iya. Aku yakin semua perempuan juga ketika dia mau menikah, dia ingin mendapatkan suami yang tulus, mendapatkan rumah tangga yang utuh. Tapi di tengah jalan semua berubah. Apakah kemudian kalian bilang aku salah pilih? Aku manusia, aku pasti akan salah pilih. Namanya aku manusia. Karena apa yang menurut manusia baik belum tentu menurut Allah baik. Apa yang menurut Allah itu baik belum tentu menurut manusia itu baik. Kalau itu kan aku dengar kabarnya simpang siur juga ya, karena si pilot ini punya background yang lamanya tuh yang bandel gitu kan. Nah tapi dari Dewi Persiknya sendiri kayak memaafkan dan juga kayak melupakan masa lalu, jadi kayak nggak mau balik lagi ke masa lalu gitu kan. Nah kalau menurut aku sih ya fine-fine aja kalau misalnya Dewi Persik emang pengen sama si pilot ini. Nah tapi kalau buat kalau misalnya si Dewinya emang harus berpikir lagi, karena kan ini berarti udah ketiga kalinya dia nikah, harus berpikir lagi sih bener-bener dia bakalan berubah atau dia sama aja sama kayak yang sebelumnya gitu kan. Nah kalau misalnya emang bisa didalami, dia bisa berubah, ya nggak apa-apa, sok aja monggo sama si pilot ini. Cuman kalau dari pribadi aku sendiri sih kurang setuju karena kayak perkenalannya kan nggak terlalu lama nih, masih baru, dan denger-denger juga si pilot ini tuh kalau ngejalin hubungan ya yang pengennya yang langsung serius gitu kan. Nah, jadi kalau kayak gitu harus didalami dulu supaya nggak kejadian kegagalan lagi. Mami minta waktu dong, Mi. Maaf ya, itu dilarang, ada larangan dari 2 menit ya, Pak. Ayo, nggak bisa. Itu larangannya ada, Mas. Bukan dari kita. Mi, soal rencana bahagia gimana, Mi? Dari kantor yang bikin. Persiapannya sudah berapa persen sih, Mi? Support dong, Mi. Support, Mi, support. Terbiasa menjadi single parent bagi anak angkatnya, bagaimana DP mempersiapkan diri menjadi ibu sambung yang baik bagi kedua anak Ruli? Menjadi artis termuda yang paling sering kawin cerai, seperti apa prediksi pakar metafisika terkait kelanggengan hubungan DP dan Ruli?